Salam Manuzer, ketemu lagi dengan Ramu di Percakapan Dada. Kali ini masih sama saya, Gigar sebagai host di sini, juga ada Mbak Mai. Ya, apa kabar? Baik. Sehat-sehat hari ini? Selalu dong. Dan hari ini kita kedatangan seorang perempuan yang luar biasa nih. Ini Bandung ini kan terkenalnya nih banyak sekali pemikir dan penggiat-penggiat. Nah, salah satu yang akan kita ketemu hari ini adalah Mbak aja ya, aku panggil Teteh ya. Teteh dong, Sunda tehnya sepuhun. Jadi nama lengkapnya teh siapa coba teh? Coba sebutkan. Wasta Azizah Salita Dewi teh. Azizah Salita Dewi. Jadi buat orang Bandung nih pasti udah nggak asing sama beliau. Karena Mbak Teteh Azizah ini adalah salah satu perempuan yang memimpin sebuah ormas di kota Bandung yang cukup terkenal, yaitu GMPI. Dan dia memimpin pria-pria. Ini sebuah pengalaman yang luar biasa. Coba latar belakangnya, mungkin Mbak Mai bisa ceritain tentang Teteh Azizah ini. Kalau yang saya tahu ya, Teteh Azizah ini pengalaman politiknya cukup. Kesempatan lebih tinggi harus ada, ya kan? Pernah mencoba untuk menjadi salah satu bupati. Kemudian saat ini ya beliau sebagai salah satu pembina dari organisasi masyarakat namanya GMBI, di mana isinya sudah pasti laki-laki semua, ya. Laki-laki yang maco-maco pula ya. Dengan berbagai spesifikasi, berbagai kriteria. betul. Nah, cuman sekarang itu yang kita sebagai perempuan dulu nih duduknya, ya. Nah, dari sisi Teh Azizah ini melihat Bandung saat ini ya, yang tadinya kan kita taunya autopilot tuh, nggak ada siapa-siapa nih di Bandung yang mimpin. Sampai saat ini ada satu pimpinan yang sudah terpilih, Om Farhan, ya. Nah, dari sisi kita nih apa sih? Khususnya dari Bu Azizah. Boleh aku pengen tanya dulu ya, karena dia seorang perempuan nih, kenapa tertarik politik? Politik ini kebanyakan permainan laki-laki nih, Ya. Terutama di budaya kita ya. Kenapa milih politik? Liar sih politik. Tapi kenapa dirimu memilih politik? Nah, ini yang harus kita tahu, benar nggak? Ya. Oke. Latar belakangnya apa nih? Gitu. Coba. Mungkin terima kasih Teh Mat dan Teteh Gigar. Didar. Gigar. Ya, Gigar abis sok gemper Gigar kalongan ya, Bandung geus. Gigar kalongan. Terima kasih. Oke. Mungkin pertanyaannya menggelitik ya, kenapa perempuan? Sebetulnya kan di dalam undang-undang wajib Ada perempuan ya 30% itu kuota itu diisi oleh perempuan. Dan saya melihat memang hari ini dengan demografi kita perempuan itu banyak di Indonesia. Ya, sekarang angkanya lebih tinggi ya. Ya. Maka itu keterwakilan secara politik pun itu perlu. Karena mengurus perempuan juga perlu didukung political will. Betul. Kebijakan yang memang berpihak kepada perempuan. Dan itu tentunya antar perempuan yang lebih paham begitu. Kalau ngurus perempuan nggak bisa diurus laki-laki. Bisa sih, cuman kalau bisa Itu perempuan biasa. pun ada. Oh, itu biasa. Itu biasa. Atau kalau perempuan mungkin kan secara chemistry-nya jadi lebih paham Ya. posisi perempuan. Mungkin begitu ya. Di samping itu saya selalu berpikir bahwa agen perubahan itu perempuan. Oh ya. Karena ketika seorang perempuannya bisa eksis lebih di ruang-ruang tertentu, terutama politik, memberikan kebijakan political will bagi perempuan, sesama perempuan, maka anak-anak kita, generasi kita akan cerdas dan menuju Indonesia emasnya. Perempuan sebetulnya tiang penyangganya. Tapi gini masalahnya, kenapa perempuan itu kadang-kadang
agak-agak apatis dia sama urusan Politik. Karena kadang-kadang kita tuh dianggapnya yang selalu berpikir hanya pakai perasaan doang, gitu ya. Sementara logika berpikir kita dianggap kurang ya gitu. Jadi laki itu, para pria itu merasa bahwa kalau menjadi pemimpin perempuan itu identik bahwa dia hanya memikirkan perasaannya aja. Nah, logikanya kurang. Bener itu teh? Coba saya pengen tahu. Ya, pendekatan kalau dari sisi itu mungkin ada benernya teh Ya. Gita. Tetapi kalau kita juga melihat kondisi sebuah pembangunan, tentunya kita juga membutuhkan seorang pemimpin yang juga memiliki rasa. Kalau nggak memiliki rasa, pembangunan ya dar-der-dor wae gitu. Tapi ketika hadir rasa di dalamnya, maka otomatis itu ada keseimbangan. Oke. Seperti layaknya Tuhan kan pakai rasa menciptakan Iya, betul. tanah Parahyangan. Betul. Betul. Mungkin sudah waktunya sekarang rasa itu lebih banyak dikedepankan oleh Betul. gambaran perempuan. Itu bukan berarti masalahnya soal feminin ya. Karena feminin dan kalau ini benerin kalau saya salah ya. Feminin dan maskulin itu tidak identik pada satu gender. Betul. Ya, tapi juga harus ada di pria. Perasaan sayang, kasih sayang, perasaan keadilan. Ya. Itu juga harus ada di laki-laki. Tah, di Bandung nih sekarang kumaha tah politik perempuan teh? Cobi, aku pengen tahu. Termasuk bagaimana Teteh bisa memimpin pria-pria. Ya, Jagoan kita bahas bungkul. satu-satu dulu nih, Nah. mengenai Bandung dulu. Oke. Ya. Cara lihat Teteh itu seperti apa nih mengenai Bandung? Bandung. Saya warga Bandung, lahir di Bandung, kemudian besar di Bandung, sekolah nggak pernah keluar Bandung. Saya menikmati fase-fase Bandung yang zaman dulu. Saya bilang, dulu mah zaman normal, gitu, sampai tingkatan hari ini. Berarti enak abnormal gitu. Tentunya. Ya terjadi dinamisasi di berbagai Oke. aspek ya. Ya. Terutama juga dengan adanya politik global dan lain-lain nih Bandung nih mengikuti. Tapi saya selalu bicara bahwa Bandung nih center of politik di Indonesia juga di luar. Nah dulu ada KAA Konferensi Asia Afrika diadakan di Bandung, kita bisa memerdekakan 16 negara dengan pola diplomasi. Kemudian Itu trendsetter sebenarnya. ya namanya. trendsetter kita. Di segala Ya. lini loh itu. Kemudian selalu apa-apa yang menarik tuh pilkada yang berapa tahun ini kita alami, Bandung itu menjadi trendsetter di antara pemilihan-pemilihan kepala daerah. Oke. Baik itu Jawa Barat, tingkat gubernur maupun tingkat bupati wali kota. Oke. Jadi saya lihat hari ini Bandung, saya sih pertama mungkin Ya. memberikan selamat kepada Kang Farhan dan Kang Erwin Ya, yang hari ini Kebetulan telah teman-teman kita juga ya. ditetapkan Kang Farhan. menjadi wali kota Ya. Bandung melalui proses. Nah, di situ juga di calon-calon yang lain kan ada perempuan, ada Teh Yena, Yena Iskandar Maksum itu juga perempuan. Yang saya kira ini terlihat bahwa perempuan semakin eksis di dalam politik ya. khususnya politik praktis, mendapatkan ini ya, mencapai suatu jenjang di level eksekutif atau bupati ataupun gubernur. Nah hari ini Bandung mungkin menurut saya harus, menurut pendapat saya ya pribadi gitu Teh, ada pendekatannya terhadap posisi kan. Tujuan pilkada itu kan sebetulnya di masyarakat disederhanakan Teh. Yang pertama, bagaimana masyarakat itu mendapatkan rasa aman. Ya. Yang kedua, kesejahteraan Betul. dengan landasan berkeadilan. Betul. Nah, bagaimana rasa aman itu kemudian diimplementasikan oleh pemimpin yang nanti akan memimpin Bandung begitu. Itu kan melalui sekarang itu kalau lihat di Bandung yang paling urgent bagi saya itu sebetulnya ada pendekatan mitigasi kebencanaan. Iya itu penting. Ya, satu kenapa? Karena ada pergubnya, kita ada pergub megatrust ya mungkin kita pernah baca di Google atau apa. Kemudian juga soal Sebagai sampah. wilayah gempa sebagai wilayah sampah itu berdampak gitu ya. Kemudian yang kedua, Kota Bandung teh dengan densitas penduduk yang sangat padat, tentunya produksi sampahnya juga di Jawa Barat ini kan terbesar, apalagi Kota Bandung. Oke. Kita tuh kan ngalamin ya fase di mana
sampah itu nggak diangkut, Iya. terus udah gitu yang berbulan-bulan. Sampai ada gerakan Bandung Lautan Sampah waktu itu. Ya, yang sempat Ya. sampah itu nggak diangkat berhari. Ya, itu Waduh, juga ibu-ibu rumah tangga itu jujur repot ya. seperti apanya. Nah, itu mungkin dua hal yang dilihat dari konsepsi aman ya. Ya. Kemudian juga bagaimana ibu-ibu nih aman, merasa aman dengan pemerintah hadir di berbagai persoalan adanya kondusivitas dan keamanan di Kota Bandung. Betul, betul. Dan terakhir mungkin pendekatan juga terhadap restrukturisasi, dan Bandung ini jangan sampai jadi terkenal karena mohon maaf korupsi. Oh, itu udah. Tapi sebelumnya gini, sebelumnya kita tarik ya, Lid. Kita pernah setuju bahwa Bandung itu barometer pemerintahan, Ya. apa politik lah gitu ya. Pada saat Bandung kita ngalamin dua pemilihan pejabat itu berasa aman, ya. Dulu yang pertama ngerasa yang satu teman gua, yang satu teman gua, ya. Yang sekarang pun merasanya mirip seperti itu. Makanya bisa dikatakan bahwa situasinya kondusif, ya. Ya. Nah, cuman ya kita sempat kehilangan satu orang pergi, ya. Bukan meninggal tapi sekolah dulu gitu. Nah, tapi Pesantren. pesantren dulu lah dia. Tapi saat ini kan kita kan ada yang diharapkan ya dari Bandung, antara lain itu sampah, udah gitu. Ya. Sampah itu rumit, kita nggak bisa satu sesi ini selesai. Ya. Tapi yang pasti itu banyak kebodohan di soal sampah. Kemudian soal perempuan, rasa aman. Di Bandung ini rasa aman itu sekarang mahal. Ya kan? Begal, Ya. Geng motor. geng motor, Itu viral kan? ya kan? Gua tuh lahir di Bandung juga, gue selalu ngelihat Bandung itu punya Persib. Meskipun kalah menang tetap pasea. Tetap chaos. Gue agak bingung ya, kenapa gitu kalah salah, menang salah. Anak brotherhood, ya pecah. Tapi gue ngalamin di mana brotherhood itu lagi solid-solidnya. Dan itu Bandung banget gitu loh, identik sama Bandung. Nah sekarang GMBI lah sebagai salah satu ormas, gitu ya, yang mungkin diharapkan kalau gue nih ngarepinnya sesuatu yang baik menjadi lebih baik, ya kan? Nah itu tuh akan menjadikan hal-hal kecil ini akan menjadikan Bandung itu punya sistem politik yang baik sebenarnya, pengawasan politik yang baik. Karena gue tuh sangat percaya bahwa Bandung bagus, itu ada di sekitar kita, itu akan jadi barometer di semua tempat. Oke, Gitu loh. ini Semua pembicaraan wilayah. ini akan menarik nih ya buat para pemirsa Mara TV juga dan pemirsa Ramu nih yang kita akan Percakapan coba Dada. menggali lagi di percakapan dada ini ya. Bicara soal Bandung itu ada satu karakteristik yang memang berubah sekarang ini, itu benar nggak? Jadi gini, Bandung itu kan identik sebenarnya tidak semuanya tuh sabar. Satu-satunya kota yang tidak cepat terbakar atau chaos. Nah, tapi sekarang ini mungkin ada perubahan zaman atau perubahan pergaulan. Jadi apa nih sebenarnya yang terjadi di Bandung nih sekarang, kekompakan itu agak-agak berubah ataukah emang hilang? Apakah benar-benar hilang? Coba. Jadi kalau saya lihat dampak dari kondisi globalisasi dan modernisasi gitu, Teh, kan kecepatan informasi yang hari ini kita alami ya, seperti berita-berita, ruang berita baik itu internasional, nasional, bagaimana pergolakan-pergolakan di setiap daerah di Indonesia dan lainnya itu kan kita bisa cepat sekali ya, lewat TikTok, lewat media sosial lainnya. Nah ini juga mungkin setidaknya mempengaruhi kondisi politik di sini dan situasi ini. Nah mungkin juga dari kultur bahwa masyarakat Sunda itu kan someah, kemudian juga itu tergeser ya, adabnya, tata keramanya, kemudian itu semua mungkin dengan nilai-nilai modernisasi yang ada sekarang generasi itu berbeda ya, ada pergeseran memang begitu. Terkikis. Ya. Kalau saya nyalahin jalan tol. Kecepatan ya ke sini ya. Jadi banyak banget tuh orang gini, banyak banget orang datang ke Bandung
tapi budaya Bandung yang aslinya Nggak tuh dipakai. hilang. Jadi yang dipakai itu kalau menurut aku ya, jadi yang dipakai itu yang luar-luar yang menurut saya tuh kurang baik lah. Nah ini kan salah satu PR untuk perempuan, apalagi Ya. yang berpolitik, karena ini menyangkut kebijakan. Banyak hal sebetulnya yang bisa dilakukan, tapi apa nih kesulitannya perempuan ketika berbicara masalah-masalah seperti ini? Soalnya gini ya, perempuan itu kan PR-nya banyak. Selain kita harus juga berpikir, misalnya terutama si Teteh ini yang berpikir politik, tapi juga harus ngurus rumah tangga. Itu kan cukup effort ya. Kita di teh bade nyungkeun cai. Iya, makanya gue bilang, Cek, hei, Si Cece ieu yang teh datang jempol duluan dia mah. si Cece ieu teh ahlina nyuguhan. Oh, siap. Gitu. Dan teh suguhanna teh Duh teh. Cidoa we lah, biar ya, sabar sedikit. atas Alhamdulillah. supados capetangnya. Ya tak kumaha ngebagi eta saya teh ningali nanya, ya emang agak sulit untuk perempuan akomodai ibu di kondisi ayeuna. Bagaimana menerangkan ke generasi baru ya bahwa kita tuh sebenarnya punya nilai, tapi seperti terputus ya teh generasi teh untuk melakukan komunikasi dengan mereka. Lebih banyak yang ke sana, ibu-ibu asik dengan kondisi budaya barunya. Anak-anak juga sudah asik dengan ketika anak saya tanya budaya aja, kamu tahu nggak, kamu mengenal nggak diri kamu berasal dari mana gitu. Dia berkata bahwa budaya saya ini adalah handphone. Ya. Gitu. Saya sepakat. Nah, bagaimana kumaha tah kita sebagai perempuan-perempuan teh mengakali ini? Bagaimana kita menerangkan cinta? Apa kita perlu memakai ini? Ya salah satunya ini mungkin ya. Kumaha tah sok. Jadi memang saya sepakat ya teh ya. Budaya hari ini kita bergeser, kadang-kadang kita lagi ngumpul di meja makan aja sama keluarga. Bukannya berbicara gitu tentang bagaimana hari ini nak di sekolah, yang ada semua pubbing sambil ngobrol sambil sibuk handphone. Itu ada kalimat secara- pubbing gitu ya. Ya gitu, secara itu. adat mah ada tengenahan sebenarnya. Iya. Kalau kita kan dulu makan aja ada yang tidak boleh Iya, ngobrol, betul. atau kita harus justru Di situ saatnya komunikasi. saya sering budaya saya dulu dulu itu ketika kita satu meja makan, bahkan sarapan saja bisa sampai jam 12 karena kita berbicara, ngobrol dengan keluarga apa dan kendala. Nah, ruang komunikasi itu kan sebetulnya sekarang jarang dibangun, mungkin dengan kesibukan orang tua, ibu bapaknya sudah kerja dan lain-lain. Tapi dalam pengalaman saya teh, saya juga seperti itu hari ini. Tetapi intinya itu tadi, ada satu momen misalkan makan malam atau sarapan di mana ruang itu berjam-jam kita tidak boleh memakai handphone dan no dilepas ya. wifi. Kalau perlu wifi saya dimatiin dulu tuh. Nah, iya benar juga sih. Terus Itu ide bagus. kemudian kita berbicara apa yang menjadi ya, atau mungkin kadang-kadang orang tua dengan era sekarang ya, kita malah lebih banyak diprotes sama anak dan kita harus menerima itu. Iya. Itu juga Ternyata malah kita terlalu mungkin. keterbelakang Iya. gitu ya. Padahal Ibu kalau tuh nggak dibandingin- perhatiin saya gitu. Saya tuh ibu tuh sibuk. Saya tuh bagaimana ya? Kita terima. Coba bayangin zaman Dan- dulu. Zaman dulu. Dia nama teman Iya. cukup dengan besok kita ketemu ya jam 3 di mana Iya. gitu ya. Nggak pernah tuh posisi Sherlock enggak Iya. ya. Tapi kita ketemu aja di titik itu. Biarpun ditinggalin, tapi kita tahu aja gitu kan ngejarnya harus di mana. Berarti itu kita memakai insting. Insting kita dimatiin. Enggak. Berarti itu kita memakai kesadaran kita bahwa kita tuh punya janji sama orang jam segini. Nah, kalau Ada yang sekarang ditinggalin, kan, nah pas janji misalnya dia ditinggalin, tapi bisa ketemu, itu aneh loh. nah iya, Di Bandung teh. Karena mungkin lokasinya tidak seperti sekarang teh. Banyak Zaman pilihan. saya kafe Kan? aja kan bisa dihitung tuh. Iya, benar. Paling tidak kita di Gelael ya, Lumer, di Cisangkuy, di Tisi gitu ya. Paling hebat tuh kita ketemu di Tisi. Nah, Transit iya. di wilayah Dago. Ya, kalau sekarang kita ketemu di ini ya kafe baru. Ada yang tahu, ada yang enggak. Jadi butuh Iya. Sherlock dong. Iya, betul. Kemudian Sherlock juga ada gunanya loh teh. Memperkirakan waktu berapa lama saya ke sana karena situasinya kan sudah macet, sudah apa. Jadi
ada positifnya kita pegang modernisasi dalam bentuk handphone, ada juga negatifnya. Berarti butuh Tergantung kebijakan cara di sini, pandang yang harus kita Kadang modernisasi itu membunuh. yang harus kita bangun itu awareness membunuh kita, insting salah satunya. Iya, membunuh insting. awareness kita sebagai seorang ibu begitu ya, dan perempuan, ruang mana kita menggunakan handphone, karena itulah bagaimana kita memberikan pemahaman kepada anak-anak. Oke. Dulu zaman COVID kan ini berguna bagi life pendidikan, bagi segala. Tapi Teh, yang sebenarnya harus disentuh lah ya, ibaratnya itu adalah ibu-ibu zaman sekarang. Karena kalau nggak dari ibu-ibunya nggak akan turun ke anaknya, benar nggak? Dan itu kan harus didukung sama suaminya juga. Nah, Secara politik mungkin gini, secara jargon politik. Jadi jangan sibuk-sibuk dulu merubah negara ya, tapi merubah dari tempat yang merubah kecil dulu. keluarga kecil kita dulu. Artinya mungkin ada hal-hal yang memang sudah baik yang sudah terjadi dulu, itu bukan berarti harus dihapuskan dan mengganti dengan yang baru. Tapi bagaimana yang dulu itu sesuai dengan zaman sekarang, tapi esensi tidak berubah. Nah, sekarang ini kan banyak wanita juga yang sudah mulai berpikir yang benar yang salah juga udah bingung. Perlu persetujuan netizen, ya kan? Perlu hal-hal yang melibatkan ini. Jadi nilai-nilai banyak hal yang akhirnya menjadi kericuhan di medsos, yang akhirnya kita juga jadi nonton terus gitu kan, ngabisin waktu kita. Nah, hal-hal ini sebenarnya yang perlu kita sadari banget, terutama di untuk para politikus ini ya, politikus yang bergerak di sana, bahwa ada semacam krisis dari kehilangan adab. Kita sepakat nggak di situ? Sepakat bahwa kalau sampai kapanpun yang namanya adab, titi tata toto itu harus selalu ada. Masalahnya ini yang ngajarinnya siapa? Kita sempat ya di Kemenhan nih, sorry ini harus disebut. Tiba-tiba ada berarti laki semua tuh di situ. Nah, tapi gini, yang bikin gue sedih itu ada dana untuk mengajarkan etika kepada anak-anak, ya, kawasannya SMA. Nah, cuman yang gue sedihin tuh apa? Kok sampai sebegitunya ya? Kemana nih fungsi gue sebagai orang tua, ya kan? Fungsi sebagai ibu kita tuh kemana? Sampai ada orang lain yang concern lah. Ada yang concern ke arah yang namanya etika, adab dan lain-lain gitu loh. Nah, cuman kita balik lagi nih ke Ibu, ke Teh Lita ya. Sampah mah udah pasti masalah di Bandung ya. Dipisahin, angger disatuin lagi. Itu juga kan harus komunikasinya lebih baik ya, sosialisasinya. Sosialisasi nah, dan terus pelatihan. Sekarang yang mungkin agak menakutkan mitigasi. Ya. Karena suka atau tidak bahwa kenyataannya adalah pusat sama daerah itu tidak berhubungan. Ya, yang harusnya teritorialnya sendiri gitu. Bukan. Kita bukan satu komando. Bukan. Kita IT. Ya, IT kita tuh kurang nyambung antara daerah sama gitu. Pusat. Jadi kalau ada apa-apa, anggar lewat WA, anggar lewat handphone, ya. Tapi dengan kondisi sekarang tuh yang nanti ada megatrust, ada ya terutama tentang megatrust lah gitu loh. Kesiapan apa sih, apalagi kan Bandung itu kan cekungan kan, ya. Yang kita harus lakukan nih buat selamat itu milik Allah tapi usaha milik manusia, benar nggak? Nah itu apa sih yang kira-kira nih yang harus pengen didengar lah sama banyak orang gitu loh? Ya tadi ya kembali pada pembicaraan pertama Teh, politik itu menghasilkan keinginan masyarakat itu keamanan dan kesejahteraan. Kondisi dari situasi bagaimana mengepus ekonomi perkotaan gitu ya, itu kan juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Bandung yang hari ini nanti akan punya program. Ya, sesuatu yang lebih baik, sukses buat GMBI. Jadi kita perlu mengapresiasi perempuan-perempuan hebat ini. Nanti kita akan ngobrol lagi, mungkin kita akan berkegiatan atau apa bersama, berkolaborasi semua dengan perempuan-perempuan
berprestasi di Kota Bandung. Oke, para Wonojers, pertemuan kita berhenti dulu hari ini. Kita akan sambung lagi di obrolan berikutnya bersama Mara TV, juga Ramu di Percakapan Dagang. Sampai jumpa lagi, silakan. Hatur nuhun Ya. ka Mara TV sareng Teteh. Hatur nuhun Teh Mara. Hatur nuhun sadayana. Jaya Oke. selalu, semoga sukses. Amin, amin. Sampai ketemu lagi. Ya, Bye. Kau tercipta bagai suatu keajaiban.